yang terkasih, puji nama Tuhan kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti ibadah online di minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengucapkan selamat datang di keluarga besar GBI Rayon 18. Kami berharap Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti ibadah online di minggu-minggu selanjutnya. Sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami ingin memulai ibadah online kami pada hari ini, Kami urapi setiap kami Bapa, biarlah hikmat pewahyuan turun bagi kami Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan apa yang Kau ingin sampaikan untuk kami Tuhan dapat kami terima dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat GBI Rayon 18. Mari naikkan ucapan syukurmu ketika kita mendengar suara panggilan Allah. Kita mau bersorak-sorai bagi nama yang kudus. Sorakan haleluya. Haleluya. Dengarkanlah suara Filipi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Filipi memanggil semua umat. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi banjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari angkat tanganmu, katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Tangan haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk dengarkanlah suara Nabi memanggil semua. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus.
semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya curah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa lebih lagi katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Oh, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah lalai, pekerjaanmu menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah, berlari panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala. Lebih lagi katakan, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Oh, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Aba. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah-limpah atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami ada karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa hati kami, membawa pujian penyembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa.
penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, sungguh anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar bagi kami ya Aba. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Biar jemaat Tuhan saja yang di rumah katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
Semua karena anugerah-Mu Bapa. Bukan karena kekuatan dan hebat kami. Semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Katakan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih sayang-Mu, anugerah-Mu besar bagiku Tuhan, Mari ekspresikan rasa cintamu kepada Tuhan, saudara. Buat segala penyertanya yang sempurna atas hidupmu. Dia yang telah menebus dosa-dosamu. Dia yang telah mengangkat engkau dari lumpur dosa. Mari ekspresikan rasa cintamu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur yang terbaik. Hanya yang terbaik Tuhan. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan, saudara. Nikmati hadirat Tuhan saat ini. Mari engkau yang di rumah-rumah, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Karena terlalu banyak cinta Tuhan atas hidupmu. Terlalu banyak pengorbanan Tuhan atas hidupmu. Siapa yang kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Selain kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan ke hadapan-Mu, ya Allah. Biar setiap pujian pengagungan kami, Tuhan, boleh naik di hadapan-Mu, Tuhan, dan menyukakan hati-Mu, ya Allah. Terlalu
yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami Tuhan, biar ku tetap cinta dan tetap setia. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia Untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Akan mungkin kami membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami dari apa yang miliki. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan sekali lagi biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Shikarala barashandara takara bashandarara. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, biar semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, sungguh baik buat penyertaan-Mu, sehingga kami boleh memasuki bulan yang keempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam hadirat-Mu kami akan duduk diam untuk menteduhkan hati dan pikiran kami, untuk Engkau bentuk, untuk Kau taburi benih kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir-Mu dan hamba-Mu, ajar kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan kami boleh mengerti akan kebenaran yang Kau ajarkan kepada kami, dan kami bukan hanya pendengar, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Di dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Waktu berjalan begitu cepat, kita sudah memasuki bulan April. Bulan di mana kita akan merayakan Jumat Agung, kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, saudara. Nah saudara, kalau kita memasuki bulan April ini, itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Dan saya mengajak semua kita boleh senantiasa mengucap syukur buat segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, sepanjang bulan April ini kita akan berbicara tentang perfect love. Kasih yang sempurna. Di paradigma yang baru, kita terus dibawa untuk mengalami kasih yang sempurna. Nah, di pekan pertama ini saudara, kita akan berbicara tentang true love, kasih yang sejati, kasih yang sempurna saudara. Nah, kita akan renungkan firman Tuhan hari ini saudara di tahun paradigma yang baru ini. Firman Tuhan dengan jelas sudah mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita yang mungkin hari-hari ini sedang mencari kasih yang sempurna. Maka saya mau katakan kepada saudara, hanya akan kita temukan, hanya akan kita dapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, manusia memang memiliki kasih. Tapi saya mau katakan, kasih manusia terbatas. Kasih manusia seringkali tidak stabil, saudara. Kasih manusia sangat dipengaruhi dengan faktor keadaan dan situasi dan keadaan. Tapi saya mau katakan kasih yang sempurna itu datang dari Allah adalah kasih yang agape. Kasih yang murni, kasih yang tidak menuntut balas. Di mana bulan ini kita akan dibawa nanti khususnya di minggu kedua. Kita akan merayakan Jumat Agung. Dan di mana kita akan memperingati kematian Yesus. Kalau kita mengingat kematian Kristus yang begitu luar biasa, itu hanya karena kasih yang sempurna. Kasih yang murni yang Tuhan tunjukkan kepada saya dan saudara. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang murni. Kasih yang tidak menuntut balas. Itulah kasih Yesus Kristus. Di 1 Korintus 13 ayat 13 katakan begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara, kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan saudara. Dan sepanjang bulan ini saya berharap biar setiap kita menemukan kasih Kristus yang sempurna dalam pribadi setiap kita. Roma 5 ayat 8 dan 9 katakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita orang yang sudah dibenarkan. Kita seringkali sebut justification. Kita sudah dibenarkan, kita akan diselamatkan dari murka Allah. Itulah kasih Yesus yang sungguh indah dalam hidup kita. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Allah yang sempurna itu dapat kita lihat dalam apa yang Yesus lakukan.
Di Alkitab mencatat semuanya. Dan Yesus sudah melakukan semuanya. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah kasih Yesus yang dia sudah tunjukkan. Dan dia sudah buktikan kasihnya buat saya, buat kita semua. Saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin, saudara. Kita adalah orang yang dikasihi. Oleh karena kasihnya dia rela meninggalkan semuanya. Dan menginkarnasi dirinya menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Ini sekali lagi bukti. Nah, apa bentuk kasih Allah yang dia berikan bagi saya dan saudara? Nah, saya mencatatnya, saudara, hari ini kita akan renungkan ada 3 hal. 3 bentuk kasih yang Allah berikan bagi umat manusia. Yaitu yang pertama adalah Allah menebus kita dari dosa. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Inilah bukti kasih Allah, saudara. Dia menebus, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus Kristus. Supaya kita yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu yang Yesus lakukan, saudara. Kasih Allah yang terbesar, yang tak terbantahkan adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus dosa setiap kita. Saudara, saya mau katakan satu perkara ini yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Siapapun dia, sehebat apapun dia gak mungkin bisa menyelesaikan dosanya. Oleh karena itu Tuhan tahu bahwa ini persoalan manusia yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh manusia sendiri. Oleh karena itu dia datang menjadi manusia, menjadi pribadi. Yesus Kristus jadi manusia dan dia hidup di tengah-tengah manusia dan menyelesaikan proyek keselamatan untuk menebus setiap kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah rela mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Allah membuat dia rela menggantikan kita dihukum di atas Kalvari, di atas kayu salib. Bahkan hal ini adalah tanpa syarat, saudara. Dia datang menebus, menyelamatkan setiap manusia dengan darah yang tercurah, dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Saya ingin percaya, saudara, peristiwa penyaliban semua kita pasti sudah tahu bagaimana di luar biasanya penderitaan. Bahkan ketika film The Passion dibuat, banyak orang protes bahwa ini tidak manusiawi. Bahkan saya mau katakan, waktu saat Yesus dianiaya, lebih dahsyat daripada apa yang bisa dibuat film The Passion of the Christ itu. Dan memang sangat tidak manusiawi. Dan Yesus rela menanggung semuanya itu. Dan inilah pengorbanan Tuhan Yesus yang teramat dahsyat. Oleh karena itu, saya mendorong setiap kita hari-hari ini, di tengah-tengah kita menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi, percayalah kepada Yesus. Andalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Dan saya ingin percaya, saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang percaya akan karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Karena karyanya yang terbesar untuk saya dan saudara. Yang percaya boleh katakan amin. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih. Sekali katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Hal yang kedua adalah Allah memelihara hidup setiap kita. Dia bukan sekedar menebus kita, membebaskan kita dari dosa. Tetapi dia tahu akan kebutuhan setiap kita. Maka dia senantiasa Allah yang memelihara kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara mau dipelihara oleh Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan seperti ini? Matius 6 ayat 33 katakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di tengah-tengah situasi keadaan kondisi dunia seperti sekarang. Masih di masa-masa pandemi dan juga krisis ekonomi yang terus terjadi hari-hari ini. Saya mengajak kita, andalkan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan cari yang lain, utamakan Tuhan. Maka kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Maka di Yohanes 17 ayat 11 katakan begini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ini kata Yesus. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Inilah doanya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ketika dia hampir mau di ujung hidupnya untuk menyelesaikan, menyatakan kuasa Allah dalam hidupnya. Dan dia tahu waktunya sebentar lagi. Makanya dia panjatkan doa ini. Nanti sebentar lagi dia tidak ada lagi di muka bumi ini. Dan dia juga tidak minta supaya kita diangkat bersama-sama dengan dia, saudara. Tapi dia doakan. Kita yang masih ada di dalam dunia ini. Tuhan katakan, Tuhan minta Bapa yang di surga memelihara setiap kita. Saudara, wujud kasih Allah yang sempurna berikutnya adalah pemeliharaan Tuhan. Dalam hidup setiap manusia, pemeliharaan yang Tuhan nyatakan setiap hari dalam kehidupan kita, saudara. Manusia adalah makhluk yang lemah, amin saudara. Kita nggak bisa buat apa-apa, banyak hal. Apa yang sedang terjadi dengan masa pandemi, sepertinya melawan virus, kita tidak bisa buat apa-apa. Kita semua perlu Tuhan dalam hidup kita, saudara. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan untuk sekedar bernapas pun, kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Saudara, kalau hari ini kita bisa bernapas lega. Kalau tadi pagi kita bisa bangun dengan keadaan yang sehat, saudara. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Ketika saudara kau bangun pagi tadi. Engkau bisa ke belakang. Bisa buang air kecil dengan baik. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Oleh itu saudara, saya mengajak kita biarlah hari-hari ini kita semakin menyadari akan pemeliharaan Tuhan. Oksigen yang kita hirup. Kalau saudara, Tuhan coba bayangkan kalau seandainya setiap kali tarik napas Tuhan suruh kita bayar. Kira-kira bagaimana kehidupan kita? Bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit yang harus dibantu oksigennya, saudara. Begitu mau keluar rumah sakit akan ditagih, saudara. Dan ini bukan nilai kecil, saudara. Oleh itu saya mengajak kita biar hari ini sadari ya. Mungkin di tengah-tengah berbagai masalah, berbagai pergumulan yang saudara hadapi. Tapi coba bayangkan saudara, di tengah-tengah pergumulan yang saudara hadapi. Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan akal budi, Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Supaya kita bisa menghadapinya. Kalau persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, saya mau katakan, dengar saya baik-baik saudara. Karena Tuhan tahu engkau sanggup menanggungnya. So, saya terlalu ingin percaya Tuhan kita yang kita sembah dalam nama Yesus. Dia gak pernah iseng. Dia gak pernah memberikan cobaan, ujian dalam hidup kita. Melebihi kemampuan kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidupmu sekarang ini saudara. Karena Tuhan tahu engkau sanggup memeliharanya. Engkau sanggup menanggungnya. Pemeliharaan Allah yang selalu nyata. Maka sudah seharusnya lah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan kepada Dia. Yang setuju boleh katakan amin saudara.
Carilah dahulu kerajaan Allah. Temukan Tuhan. Artinya saudara, kita hidup taat kepada perintah-perintahnya. Ya, itu makna dari cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Artinya saudara, hiduplah taat kepada Allah, kepada perintah-perintahnya, dan hidup selalu di dalam kebenaran. Saya mengajak kita di tengah-tengah situasi keadaan seperti sekarang ini, sepertinya kebenaran diputar balikan, saudara. Gitu. Maka saya mau katakan, saudara, manusia akhir zaman ini seperti apa yang ditulis dalam Alkitab. Tidak bisa membedakan lagi antara tangan kanan dan tangan kiri. Sepertinya semuanya berubah, semuanya sama, saudara. Di tengah-tengah situasi keadaan kayak gini, saya mengajak setiap kita, hiduplah dalam kebenaran Allah. Kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, saya yakin percaya, Yesuslah sahabat kita yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Kala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Yesuslah benteng, Dia akan senantiasa memelihara setiap langkah kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi yang sesulit apapun, percayalah Tuhan senantiasa membela kita dan memelihara dalam segala aspek kehidupan kita. Hal yang ketiga, saudara, adalah Allah memberi jaminan masa depan. Saudara, sekali lagi, Dia bukan sekedar menebus kita dari segala dosa. Dia bukan sekedar memelihara hidup kita. Tetapi saudara, Yesus memberikan jaminan kepastian masa depan yang penuh dengan harapan. Bahkan kekal selama-lamanya bersama dengan Dia. Yeremia 29 ayat 11 katakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Allah tidak hanya menebus dan memelihara kita, saudara. Namun Allah juga memberikan jaminan masa depan yang penuh dengan harapan. Ini wujud, saudara, kasih Tuhan yang begitu perfectly, yang begitu sempurna itu, saudara. Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan berpengharapan di dalam Dia. Yang mau ngalami, katakan yes. Saudara, sebagai manusia, seringkali kita khawatir akan masa depan sebab kita tidak tahu seperti apakah masa depan kita. Namun bila kita percaya kepada Allah yang begitu sejak dari penciptaan manusia, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang baik, bahkan teramat baik bagi setiap manusia. Amin, saudara. Bukan sekedar baik, yang terbaik Dia rancangkan untuk setiap kita. Tuhan menciptakan manusia setelah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia disediakan terlebih dahulu. Makanya saudara, manusia diciptakan hari yang terakhir. Supaya kenapa? Segala infrastruktur yang dibutuhkan oleh manusia diciptakan terlebih dahulu. Dia jadikan terlebih dahulu.
Setelah semuanya sudah tersedia, manusia bisa menikmatinya, manusia bisa menghidupnya. Baru dia menciptakan manusia, baru diciptakan Adam dan Hawa. Dan boleh menikmati fasilitas yang terbaik yang Tuhan sudah ciptakan. Manusia tinggal menikmatinya. Saudara, hal tersebut menunjukkan bahwa Allah selalu punya rancangan masa depan yang terbaik bagi setiap kita. Walaupun di tengah-tengah situasi keadaan yang buruk sekalipun. Saya mau katakan, dengar saya baik-baik, saudara yang saya kasihi. Tuhan punya rancangan yang terbaik atas hidupmu. Oleh karena itu kalau hari-hari ini Tuhan izinkan engkau dibentuk dan diproses. Saya mau ngajak kita, tetaplah apa? Teguh, jangan berontak. Tetap mengucap syukur, nikmati. Karena melewati pembentukan Allah. Kasih-Nya Allah akan menjamin masa depan yang terindah. Kalau engkau bisa menyelesaikan semua pembentukan ujian hidup ini dengan baik. Maka masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan akan jadikan buat saya dan saudara. Yang mau mengalami boleh katakan amin saudara. Oh, itu sekali lagi saudara, yuk saya mengajak kita hari-hari ini. Siapkan dirimu, di tengah-tengah mungkin banyak hal yang terjadi. Jangan komplain saudara, jangan bersungut-sungut saudara. Apalagi sampai ngambek saudara ya. Yuk saya mengajak saudara, apapun yang terjadi percayalah. Tuhan punya rencana. Dia tidak pernah iseng dengan hidupmu. Tuhan punya destiny atas hidupmu. Destiny Tuhan atas hidupmu. Masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah rancangan Tuhan atas hidupmu. Kalau Tuhan izinkan hari, mungkin katakan, Pak, katanya masa depan yang penuh dengan harapan, kenapa begini? Aku gagal terus. Sepertinya masalah gak pernah selesai dari hidupku. Saudara, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saya mau katakan, itu adalah proses buat engkau. Kalau engkau bisa keluar sebagai pemenang, saya ingin percaya masa depan yang penuh dengan harapan. Seperti apa yang terjadi oleh Ayub, diganti 2 kali lipat, bahkan yang terbaik dia berikan. Engkau akan ngalami. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jemaat-jemaat Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami hari-hari mungkin sepertinya semuanya tidak enak, tidak nyaman. Proses pembentukan sedang terjadi. Itu adalah sanctification. Proses pengudusan. Supaya engkau semakin serupa. Karaktermu semakin diubahkan. Cara berpikirmu sedang diubah oleh Tuhan. Supaya engkau memiliki paradigma yang baru. Untuk mengalami kasih Tuhan. Untuk mengalami masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau harus punya paradigma surgawi. Jangan cuma paradigma duniawi saudara. Oleh itu kalau hari-hari ini engkau dibentuk. Saya mau katakan relakan dirimu. Izinkan Tuhan membentuk dan memproses hidup kita. Yang mau boleh katakan amin saudara. Yuk kita angkat pujian ini. Seperti rusa. Bagaimana rusa yang merindukan air. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah. Panggil nama Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Saudara, mungkin hidupmu seperti rusa yang sedang kehausan. Di tengah-tengah situasi keadaan masa pandemi ini.
Saudara, saya nggak tahu keadaan saudara persis hari ini. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan pada saudara. Milikilah kasih yang sempurna itu. Di bulan Paskah ini saudara ngalami kasih itu. Saya mendorong setiap kita. Temukan kasih itu. Engkau harus mengejarnya. Engkau harus bertindak dengan imanmu saudara. Saya ingin percaya kasih yang sempurna itu akan mengurapi saudara, memenuhi hidupmu. Sehingga apapun yang kau ngalami hari-hari ini, engkau akan merasakan belayan kasih sayang Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberkati dan memulihkan keadaanmu. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Teman nanti sama-sama akan berdoa. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari dengan segenap hati panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat hatimu sembah. Shikirara barashandara maramu, Uriala barashandara marashande, Hiyarara barashande. Rasakan kasih Tuhan yang sedang menjamahkan. Roh Kudus urapi umat-umatmu ya Tuhan. Jamah setiap pribadi. Jamah ya Tuhan, pulihkan, sembuhkan. Shikirara barashandara marabo. Jesus, Jesus. Yang kecewa, yang sakit hati, yang kepahitan saat ini lepas dalam nama Yesus. Lepas. Kau gantikan dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara yang takut, yang khawatir akan masa depanmu. Saat hari ini, lepaskan ketakutanmu. Hari ini digantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Percaya, percaya sungguh-sungguh. Percaya, serahkan hidupmu kepada Dia. Maka Dia akan mengendalikan masa depanmu yang penuh dengan harapan. Lepaskan dari segala kekhawatiran, ketakutan setiap umat-umatmu Tuhan. Hati yang terluka sudah dibalut dengan kasih-Mu. Hati yang kecewa Tuhan. Hati yang tawar hari-hari ini. Tuhan urapi api Pentakosta ketiga membakar hati kami. Supaya hati kami on fire di dalam Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang terima pengurapan Tuhan. Terima urapan. Terima dalam nama Yesus. Oh shikarala barata karala baba shandarala barata. Terima. Urapi Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi. Urapi Roh Kudus. Tidak ada satu orang yang kau lewatkan. Semuanya diurapi. Semuanya penuh dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Shikarala barata karala baba shandarala barata. Urapi Tuhan. Lawat setiap anak-anakmu. Pulihkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah melawat, Engkau sudah menjamah. Hati yang baru, batin yang baru. Engkau sudah berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan.
Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan pujian ini dengan darah-Mu. Bapak Ibu boleh menyiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Oh, Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau ada masih dosa, ada masih hal-hal yang perlu dibereskan. Mari saudara berdoa di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Oh ampuni Tuhan, ampuni setiap kami. Ampuni hamba-Mu, ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Setiap kami ya Tuhan, Kau lihat kedalaman hati kami. Kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk hari ini kami minta ampun Tuhan. Ampuni setiap kami. Sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Sekarang kami siap makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kananmu. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu. Angkat tinggi dari kepalamu. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu katakan terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Oh, shikara la barasandara takara la barasyadi.
Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu yang sempurna. Buat kasih yang sejati itu yang memenuhi setiap kami di dalam Kristus Yesus. Kami terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Sehingga hati kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan dengan urapan yang kami terima hari ini. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang berbeban berat sudah diangkat, yang sakit sudah disembuhkan. Kami terima mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Bahkan dalam hadirat-Mu tidak ada yang sakit. Semuanya sehat dan kuat di dalam Engkau. Bahkan di dalam hadirat-Mu tidak lagi yang ada berkekurangan. Semuanya tercukupi dengan baik. Bahkan berlimpah-limpah. Kau akan berikan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan berdoa buat saudara yang berulang tahun di sepanjang bulan April. Yuk mari kita satu dalam doa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu di sepanjang bulan April. Tuhan, umat-umat-Mu Kau tambahkan umur lagi. Dengan tambahnya umur Tuhan, seturut dengan firman-Mu, umur panjang ada di tangan kanan-Mu, di tangan kiri-Mu ada kekayaan, kehormatan, kesuksesan dan keberhasilan, bahkan kesehatan yang sempurna Kau berikan bagi setiap umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita, persepuluhan kita. Mari kita akan bawa ke dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ini milik-Mu. Persepuluhan yang Kau titipkan dalam kehidupan kami. Persembahan yang terbaik Tuhan. Kami akan bawa hari ini dengan penuh ucapan syukur. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Kami akan bawa dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta dan hormat kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu."
Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendeklarasikan deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur atas berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pak Niko Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kiranya hikmat daripada Tuhan boleh limpahkan kepada beliau agar boleh menggembalakan gereja-Mu Tuhan di Indonesia ini, bahkan di bangsa-bangsa dengan sangat baik Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, berkati Pak Niko, keluarganya, dan wakil-wakilnya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan nyata atas Pak Niko. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, Pak Andi Markus Tuhan. Biar kiranya Tuhan hikmat-Mu, berkat-Mu melimpah Tuhan atas gembala kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan hikmat daripada Tuhan boleh Kau curahkan atas Pak Andi. Biar kiranya Pak Andi boleh memimpin gereja ini dengan baik Tuhan, menggembalakan domba-domba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa ini dalam lindungan-Mu. Kami percaya Tuhan, biar kiranya
Setiap roh-roh yang jahat, yang berusaha mengambil alih bangsa kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, ketika ada anak-anak-Mu yang berdoa, kami percaya Tuhan Engkau mendengarnya Tuhan. Engkau matamu tertuju kepada bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlebih juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang sedang beribadah saat ini Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau tak pernah terbatas Tuhan oleh waktu. Engkau selalu ada dan hadir dimanapun hati kami ada Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap mereka yang memiliki beban berat, setiap mereka yang memiliki keterikatan, di dalam nama Tuhan Yesus boleh ada kelepasan, ada kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya juga berkat-berkat-Mu melimpah untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang setia beribadah Tuhan, baik di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan Yesus penyertaan-Mu nyata. Maka dari itu kami berdoa dengan iman kami dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama jemaat kita menyiapkan hati untuk menerima berkat. Mari Bapak Ibu buka hati, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu. Berikan